Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Nelson Murini. Saya akan memberikan pengajaran firman Tuhan pada hari ini dengan tema apa artinya hidup bagi Kristus. Apa artinya hidup bagi Kristus? Kita baca firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang pernyataan Paulus yang betul-betul menjadi alasan utama untuk betul-betul dia percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Waktu dia dipanggil, dipilih dan dipakai menjadi pemberita Injil, dia menyadari bahwa hidupnya yang dahulu tidak begitu berarti. Karena semua berdasarkan aturan manusia, kepentingan manusia. Dia yang dulunya adalah penganiaya orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus pada waktu itu, kemudian dipanggil oleh Yesus sendiri, diubahkan hidupnya untuk memberitakan Injil pengampunan dosa, Injil keselamatan. Dan saudaraku yang terkasih, Injil ini menyadarkan dia bahwa hidupnya yang terdahulu adalah hidup untuk diri sendiri dan untuk atasan atau bos atau pemimpin di mana dia bernaung di dalam wadah-wadah yang menaungi dia pada waktu itu. Saudara, dia menjalankan tugas sebagai pemberita Injil. Dia menyadari sepenuhnya bahwa hatinya mengalami perubahan yang sangat besar. Yang dulunya penuh dengan kebencian berubah penuh dengan kasih kepada setiap orang. Juga kepada setiap orang yang membenci dia mengasihi. Kenapa seperti itu bisa terjadi? Karena saudaraku hidupnya tidak hanya dirinya sendiri. Tetapi pemilik kasih itu, pemilik Injil keselamatan itu, pemilik Injil pengampunan itu, yang memimpin hidupnya, yang menguasai hidupnya. Itu membuat dia membuat perbandingan dan menyadari bahwa ketika dia sebelum percaya kepada Yesus, sebelum dipanggil, dia menyadari perbedaan yang sangat jauh antara hidup bagi diri sendiri dengan hidup bagi Kristus. Maka itu dia menulis buku ini dan dia menyatakan sebuah deklarasi iman, persembahan hidup yang benar kepada Kristus. Bahwa adapun hidupnya bukan lagi dirinya sendiri atau hidupnya sendiri, tetapi hidup Kristus yang menguasai dirinya. Itu yang membuat dirinya mengerti apa arti hidup bagi Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, hal pertama yang harus kita sadari untuk mengetahui apakah kita hidup untuk diri kita sendiri atau kita hidup untuk kepentingan atasan kita, atau untuk ambisi kita, untuk masa depan kita, untuk cita-cita kita, harus kita ketahui adalah yang pertama, apakah kita memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita. Yang kedua, apakah kita tahu apa itu panggilan Kristus. Yang ketiga, apakah kita mengerti bahwa kita dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus.
atau kita hidup untuk kepentingan kita dan juga untuk hidup bagi kepentingan Tuhan. Dua hal ini berbeda, saudara yang terkasih. Hidup untuk kepentingan kita plus atau ditambah hidup untuk kepentingan Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka jaminan utama adalah Kristus. Kalau Kristus menjamin hidup kita di bumi dan di sorga, otomatis kita tidak punya 1% pun tujuan daripada hidup kita sendiri. Kenapa? Karena tujuan Tuhan itulah yang menjadi tujuan kita. Maksud hidup Tuhan itulah yang menjadi maksud hidup kita. Visi Tuhan itu yang menjadi visi kita. Jadi mau tidak mau, sadar tidak sadar, ngerti tidak ngerti, kita harus menyadari bahwa kita ada di dalam kontrol ilahi. Saudaraku yang terkasih, apa artinya hidup bagi Kristus? Saudara, dalam aplikasi atau dalam praktek kehidupan hari-hari kita perlu sadari ada begitu banyak keinginan-keinginan kita yang bisa mempengaruhi apakah kita hidup bagi Kristus atau bagi diri kita sendiri. Contoh hal, orang yang hidup bagi dirinya sendiri, tapi percaya Yesus juga. Contohnya adalah mereka yang memiliki cita-cita yang besar untuk mencapainya dan segala macam cara digunakan. Lalu ketika mencapai cita-cita itu, mereka mengakui Tuhan yang turut campur dalam segala hal. Tetapi dalam menikmati setiap berkat yang diperoleh ketika cita-citanya atau visinya tergenapi, maka lebih dominan membanggakan dirinya sendiri, mengandalkan segala sesuatu yang dianggap mampu untuk mewujudkan cita-citanya, sehingga Tuhan itu diduakan. Susah untuk bersyukur, tetapi pernah juga mengakui bahwa Tuhan yang melakukan banyak hal dalam hidupnya. Ada banyak orang juga yang memiliki visi yang besar untuk punya usaha, karir dan lain sebagainya. Ketika sudah mencapai karirnya, tidak dekat dengan Tuhan, bahkan hidupnya berfoya-foya. Hidupnya tidak mengutamakan Tuhan. Yang ada adalah membanggakan apa yang diperolehnya. Dan selalu itu yang diceritakan kepada setiap orang. Hari Minggu tidak mau ke gereja. Baca Alkitab, dengar firman aja bosan, malas-malasan. Berdoa aja malas-malasan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Mungkin menjadi orang Kristen, tetapi saya berani katakan bahwa tidak 100% menyerahkan dirinya untuk Kristus. Dia hanya menyerahkan mungkin dia percaya kepada Tuhan hanya untuk hal-hal yang baik saja. Ketika dia minta pertolongan, melalui pendeta didoakan, lalu ada jawaban Tuhan, dia mulai percaya kepada Tuhan, tetapi tidak totalitas percaya. Saudara, ada banyak orang-orang Kristen yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya, yang lari-larinya mencari solusinya bukan ke Tuhan, tetapi dukun dan lain sebagainya. Nah, orang-orang ini tidak mengerti arti hidup bagi Kristus. Saudaraku, apa artinya hidup bagi Kristus? Hidup bagi Kristus artinya masalah kecil, masalah besar, ada solusi, tidak ada solusi. Kristus adalah alasan. Mau tidak ada jalan keluar, mau engkau sakit belum sembuh, tetap engkau berkata Yesus Tuhan yang baik dalam hidup kita. Entah mungkin Anda kehilangan pekerjaan, entah Anda mungkin dipecat dari usaha atau pekerjaan saudara, Anda harus tetap berkata bahwa Yesus sungguh sangat baik dalam hidup saudara. Itu menunjukkan bahwa Anda hidup dan hidup Anda berarti bagi Kristus.
Saudara, orang yang hidup berarti bagi Kristus, itu selalu menjadikan Kristus sebagai alasan utama dalam hidupnya. Makanya ada pujian berkata, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudaraku, apapun alasan ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah berkata bahwa kayaknya Tuhan tidak peduli, kayaknya Tuhan tidak mendengar, kayaknya Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong saudara. Kayaknya Tuhan tidak bisa diharapkan, tidak bisa diandalkan. Jangan pernah berkata demikian. Kenapa? Ketika Anda berkata demikian, Anda sedang tidak mengerti arti hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus bukan hanya ketika Anda mendapatkan berkat, ketika Anda sehat, ketika Anda dipuji, ketika usaha Anda berhasil, ketika pekerjaan saudara dapatkan, ketika saudara punya anak, ketika saudara menikah, ketika saudara berhasil dalam segala hal. Itu bukan arti yang sebenarnya tentang hidup bagi Kristus. Itu adalah pemberian anugerah dari Tuhan. Saudara, arti yang sebenarnya adalah mengosongkan diri. Hidup bagi Kristus artinya mengosongkan diri. Jadi kalau kita dapat apa-apa, kita dapat berkat, kesehatan, kelimpahan, bisa menikah, bisa dapat pekerjaan, usaha mengalami peningkatan omset. Jangan pernah berkata itu semua karena Anda punya kekuatan, punya kelebihan, punya kehebatan di dalamnya. Saudara, kalau Anda berkata demikian, Anda tidak pernah mendengar firman, atau mungkin Anda tidak percaya dengan firman yang berkata, jeripaya kita menjadi sia-sia, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Saudara, kehormatan, kekayaan, kemuliaan, segalanya adalah pemberian, adalah bonus. Tetapi arti hidup bagi Kristus yang sebenarnya adalah ketika kita berkata, kita adalah hamba. Ketika kita berkata, kita adalah tebusan. Ketika kita berkata, kita ini hanya dipilih. Ketika kita berkata, kita hanya dikasihi. Karena kasih yang besar kepada kita. Bukan karena kita yang mengasihi. Bukan karena kita mencintai. Ingat, arti hidup bagi Kristus artinya mengakui Tuhan mendahului untuk melakukan sesuatu, memberikan anugerahnya bagi kita. Baru kita tahu bahwa kita ditebus, kita diterima, kita diakui, kita dianggap sebagai anak, sebagai tebusan. Jangan pernah merasa berjasa di hadapan Tuhan untuk segala hal yang Anda peroleh, yang Anda lakukan, dan menurut Anda berhasil, dan menurut Anda Tuhan harus menganggap itu layak. No. Tuhan tidak pernah menganggap sesuatu yang layak dari hidup kita. Kecuali Dia sendiri yang memimpin kita dan melakukan hal yang ajaib. Yang menurut standar kelayakannya adalah ketika Dia menerima hal yang kita berikan kepada dirinya adalah hal yang layak, oleh karena kelayakan itu ada di dalam diri kita. Arti hidup bagi Kristus, saudaraku yang terkasih, adalah Anda bisa mengampuni. Anda bisa mengasihi, Anda bisa memberkati, Anda bisa mengubah kutuk menjadi berkat, Anda berhenti untuk membalas kejahatan, tetapi Anda mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Arti hidup bagi Kristus adalah mengampuni orang yang bersalah, mendoakan orang yang menganiaya, memberkati orang yang mengutuk saudara. Itu arti hidup bagi Kristus. Saudaraku yang terkasih, ada banyak sekali arti hidup bagi Kristus.
yang bisa kita lakukan, yang bisa kita hadapi, yang bisa kita alami, dan itu semua akan menyenangkan hati Tuhan bila kita lakukan dalam perkenanan Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan satu hal, bahwa kita tidak akan pernah berarti bagi Kristus kalau kita berkata bahwa kita bisa. Tetapi ketika kita mengakui Kristus lebih besar dan adalah yang terutama di dalam hidup kita, maka saat itu kita mengakui arti hidup bagi Dia. Saudara yang terkasih, berartilah bagi keluarga saudara, berartilah bagi rekan-rekan pekerjaan atau rekan-rekan karyawan di kantor saudara, berartilah bagi orang-orang dalam pelayanan saudara, berartilah dengan tetangga saudara, berartilah dengan semua orang yang Anda jumpai. Entah dia bermaksud jahat kepada Anda, berartilah bagi mereka, karena Kristus hidup di dalam hidupmu adalah Kristus yang berarti bagi engkau. Dan engkau hidup bagi Dia, maka engkau hidup penuh dengan arti bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.